sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari 1 Raja-Raja 9 ayat 10 sampai dengan yang ke-28. Saudara silakan membaca dan merenungkan ayat ini sebelum kita masuk untuk lebih dalam lagi melihat teks yang kita baca pada hari ini. Saudara sekalian, dalam pembangunan masanya Salomo, memang kita melihat ada berbagai macam keberhasilan yang diceritakan di ayat Alkitab ini. Dan mungkin kalau kita bilang ya Salomo adalah raja yang sangat besar pada masanya. Sepertinya tidak ada cacat dalam masa pemerintahannya. Tetapi kalau teks yang kita baca tadi, maka kita bisa melihat ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah ketika Salomo menghadiahkan 20 kota sebagai wujud apresiasi atas bantuan Raja Hiram, tetapi Raja Hiram entah kenapa itu tidak menyukainya. Saudara, sebenarnya kalau kita boleh bandingkan dengan Imamat pasal 25 ayat 23, Salomo itu tidak berhak untuk memberikan kota kepada orang yang lain. Jadi memang Tuhan mengkhususkan daerah tersebut begitu ya, itu adalah untuk bangsa Israel, bukan untuk bangsa yang lain. Walaupun Raja Hiram sudah banyak sekali membantu dia dalam pembangunan, tetapi bukan berarti Salomo dengan gampang memberikan kota-kota yang sudah ada begitu ya, sudah diperebut. Yang kedua adalah masih ada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan juga orang Yebus di antara orang Israel di ayat yang ke-20. Memperlihatkan bahwa Israel di bawah kepemimpinan Salomo belum juga berhasil menaklukkan 100% tanah Kanaan. Dan ini memang sebenarnya sebuah perjanjian antara Israel dengan Tuhan supaya mereka benar-benar menduduki tanah itu tersebut 100%. Tetapi entah mengapa oleh Salomo tidak dilanjutkan gitu ya. Kan seharusnya ini merupakan satu kesempatan besar yang bisa dilakukan oleh Salomo mumpung dia banyak koalisi dengan negara-negara yang lainnya. Dan yang ketiga, kalau kita lihat ada satu kejanggalan yang lainnya adalah ya istrinya Salomo yaitu anaknya Firaun hanya dibuatkan istana. Bukan hanya dibuatkan, maksud saya dia dibuatkan istana sendiri. Dan Salomo tidak serumah dengan istrinya. Memang ini agak janggal lagi, atau mungkin Anda boleh dibilang ya karena dia punya banyak istri begitu ya, jadi tinggalnya rumahnya dikasih rumah begitu ya. Ya memang akhirnya tidak ada yang serumah dengan dia di dalam istananya. Apakah hubungan relasi dia dengan istri-istrinya begitu ya itu sangat baik atau tidak baik? Ya memang tidak tercatat dengan jelas di perikop yang kita baca pada hari ini. Namun saudara sekalian, dari ya kita bilanglah dari segudang prestasinya Salomo, keberhasilan Salomo, walaupun masih ada juga yang kelemahannya, tetapi memang Salomo dikatakan 3 kali setahun Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan untuk Tuhan. Artinya Salomo tahu bahwa ini semua adalah berkat Tuhan dan dia harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara, demikian juga dan kita. Saudara, saya rasa sih dalam kehidupan kita sehari-hari nggak ada yang perfect lah. Tidak ada yang sempurna. Kita kadang-kadang menuntut istri, menuntut suami, menuntut anak-anak supaya menjadi sempurna. Tetapi ternyata tidak juga. Tidak ada yang sempurna. Sehebatnya Salomo, ada juga kekurangannya. Tetapi yang paling penting menurut saya di sini adalah Salomo tetap taat kepada Tuhan. Salomo tetap mengingat Tuhan, melakukan ketetapan-ketetapan yang Tuhan telah berikan kepada dia. Sebisanya dia, walaupun orang menganggap dia itu dewa, tetapi tetap saja yang menyempurnakan itu adalah Tuhan. Oleh karena itu saudara sekalian, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini, bahwa kita harus sadar yang menyempurnakan ini semua adalah Tuhan. Kita bukan makhluk yang sempurna, kita bukan manusia yang sempurna, tetapi dengan ketaatan kita, Tuhan yang akan menyempurnakan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati aktivitas kita pada hari ini.